Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di SPP TV yang akan membahas alur cerita sinetron Suci Dalam Cinta. Ya, sebelum ke pembahasannya, baiknya bagi kalian yang baru menemukan channel ini, alangkah baiknya dukung channel ini terlebih dahulu dengan cara tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan alur ceritanya. Ya, langsung saja kita ke pembahasannya, yang dimana kali ini di sini terlihat Kinan dan Arsa. Kali ini ya para sahabat-sahabat semua, Kinan dan Arsa yang akan mulai bermeeting. Di sini Arsa pun akan dimulailah rencananya dan strateginya untuk menghancurkan perusahaan Kinan kali ini. Disinilah pertemuan mereka secara diam-diam ataupun di sini secara Arsa yang sebagai dimana di sini Arsa telah kelihatan klien yang sangat baik oleh Kinan. Padahal di sini ya para sobat-sobat semua, Arsa pun akan melakukan ataupun melaksanakan dari perintah omahnya agar Arsa bisa menghancurkan perusahaan Kinan kali ini dan membalaskan dendam omahnya tersebut. Yang ternyata di sini ya para sobat-sobat semua, Kinan pun menerima atas kerjasama bersama Arsa dan melakukan meeting tersebut. Dan di sini ya para sobat-sobat semua, Kinan pun tidak mengetahui bahwa Arsa adalah musuh dari kehidupan Kinan kali ini. Bagaimanakah kalau di sini Kinan mengetahui bahwa Kinan mengetahui bahwa Arsa adalah musuh dari bebuyutannya, besar kemungkinan di sini Kinan pun tak akan menerima Arsa sebagai kliennya tersebut. Ya, kita alihkan lagi ke adegan selanjutnya, yang dimana kali ini di sini terlihat omahnya Arsa. Di sini omahnya Arsa pun mengatakan kepada Arsa, meskipun Arsa bukan cucunya pribadi, di sini omah tersebut pun mengatakan kepada Arsa bahwa Arsa adalah cucu angkatnya omah tersebut. Dan di sini omahnya Arsa pun sangat bahagia bahwa Arsa akan membantu kejahatannya untuk merusak ataupun untuk mempelampiaskan dendamnya terhadap keluarga Kinan. Kali ini omahnya Arsa pun akan merencanakan lagi rencananya yang entah apa ia akan rencanakan terhadap keluarganya Kinan. Besar kemungkinan di sinilah Arsa yang akan mulai untuk menghancurkan perusahaan Kinan kali ini. Akankah di sini mereka berhasil untuk menghancurkan perusahaan Kinan yang kali ini di sini ya para sahabat-sahabat semua sudah digenggam oleh Arsa tersebut. Dan besar kemungkinan di sinilah mereka yang akan memulai membuat hidup Kinan dan keluarga Kinan menderita oleh omahnya Arsa tersebut. Itulah ya para sobat-sobat semua, yang kali ini omahnya Arsa dan Arsa yang akan melaksanakan kerjasama untuk membuat perusahaan Kinan hancur bertubi-tubi. Ya, kita alihkan lagi ke adegan selanjutnya, yang dimana kali ini di sini terlihat Suci yang berada dalam kantor tersebut, sehingga di sini Suci yang akan mengadakan meeting. Sehingga di sini Suci pun sontak saja terkejut saat melihat Arsa yang telah datang ke kantornya Kinan dan mengadakan untuk meeting. Di sini Suci pun sontak saja terkejut ya para sahabat-sahabat semua, yang ternyata di sini mereka pun sudah saling mengetahui. Dan di sini ya para sahabat-sahabat semua, Arsa pun mengatakan kepada Suci bahwa Arsa sudah lama mencari Suci yang entah di mana Suci berada. Besar kemungkinan di sini Arsa adalah mantan kekasihnya Suci yang selama ini Suci sudah bekerja di luar negeri ya para sobat-sobat semua. Besar kemungkinan itulah mantan kekasihnya Suci, yang kali ini di sini Suci yang akan bertunangan bersama Arsa dan tidak jadi ya para sobat-sobat semua. Sehingga di sini Suci pun sontak saja terkejut saat melihat Arsa yang ada di depan matanya. Ya para sobat-sobat semua, bagaimanakah dengan Arsa kali ini yang dia ingin merencanakan rencananya agar
perusahaan Kinan hancur bertubi-tubi. Disinilah Arsa akan memulai rencananya untuk mendekati Suci agar di sini rencana Arsa berjalan dengan lancar. Itulah Arsa yang ada dalam kehidupan Kinan dan Suci kali ini, yang besar kemungkinan di sini ya para sobat-sobat semua, Arsa lah yang akan membuat hidup Kinan dan keluarganya menderita. Apalagi di sini Arsa pun akan mengalihkan lagi hak aksesnya ataupun hak perusahaannya kembali ke tangannya omahnya Arsa tersebut. Itulah Arsa ya para sobat-sobat semua. Yang di sini katanya di sini Arsa ya para sobat-sobat semua adalah mantan kekasih dari Suci, sehingga di sini mereka pun sedang berjabatan tangan. Kinan pun melihat keromantisan mereka dan Kinan pun di sini merasa sangat-sangat cemburu saat Suci dipegang tangannya oleh Arsa. Ada apakah di antara mereka berdua sehingga Kinan di sini tidak mengetahui hubungan mereka sampai mereka sudah mengetahui sesosok Suci. Di sini juga Suci sudah mengetahui sesosok si Arsa tersebut. Besar kemungkinan di sini Kinan akan mencari yang sesungguhnya siapakah Arsa sebenarnya. Dan Kinan pun di sini sebelum lebih jauh untuk mengenal Arsa sebagai siapakah Arsa, di sini Kinan pun akan menelusuri siapakah Arsa sebenarnya dan kenapakah Arsa ada dalam kehidupan Kinan dan Suci kali ini. Ya para sobat-sobat semua, kita alihkan lagi ke adegan selanjutnya yang dimana kali ini di sini terlihat Ibu Sarita yang sedang menangis meratapi nasibnya. Entah ada apa lagi di sini ya para sobat-sobat semua dengan Ibu Sarita. Besar kemungkinan di sini Ibu Sarita pun akan mengatakan semuanya terhadap Kinan, yang ternyata di sini ya para sobat-sobat semua, Kinan sudah menjalankan perusahaannya dengan baik, dan kali ini Kinan pun sudah mempunyai klien yaitu si Arsa yang akan merusak perusahaannya. Kinan pun di sini belum mengetahui apa-apa ya para sobat-sobat semua, sehingga di sini Kinan pun hari demi hari akan curiga terhadap si Arsa tersebut. Dan di sini ya para sobat-sobat semua, Ibu Sarita pun mengatakan kepada Kinan bahwa penderitaan mereka belum berakhir sampai di sini. Besar kemungkinan di sinilah detik-detik kehancuran Kinan yang akan dihancurkan perusahaannya oleh si Arsa kali ini. Bagaimanakah dengan kisah selanjutnya Ibu Sarita dan keluarga Ibu Sarita kali ini, yang ternyata di sini mereka akan dihancurkan oleh omahnya Arsa, dan Arsa yang akan semuanya menghancurkan penderitaan mereka. Ya para sobat-sobat semua, di sini si Jeffrey pun telah dipegang pipinya oleh Arsa, yang entah kenapa di sini si Jeffrey pun heran terhadap si Arsa, kenapa si Arsa harus memegang pipinya si Jeffrey. Apa di sini si Arsa telah mencintai si Jeffrey? Dan di sini si Jeffrey pun mana mungkin ya si Arsa mencintai si Jeffrey, karena si Jeffrey laki-laki dan Arsa juga laki-laki. Tetapi di sini si Jeffrey pun sangat merasa heran bahwa si Arsa telah memegang pipi si Jeffrey tersebut. Ada apakah dengan si Arsa kali ini terhadap Jeffrey? Besar kemungkinan di sini ya para sobat-sobat semua, si Arsa pun mengatakan terhadap si Jeffrey agar si Jeffrey kuat dan bertahan di perusahaan Kinan. Dan kali ini di sinilah si Arsa akan menghancurkan perusahaan Kinan. Dan bagaimanakah dengan Kinan yang kali ini di sini sudah menjadi bosnya Jeffrey. Dan di sini ya para sobat-sobat semua, Arsa pun mengatakan terhadap Jeffrey, di sini akankah kuat si Jeffrey untuk menghadapi cobaan yang akan datang menghampiri Kinan dan Jeffrey kali ini. Dan di sini sontak saja ya para sobat-sobat semua, saat memegang pipinya Jeffrey, di sini si Arsa pun terus meninggalkan si Jeffrey, dan si Jeffrey pun terheran-heran saat si Arsa memegang pipinya Jeffrey tersebut. Ada apakah dengan Arsa kali ini yang sudah memegang pipinya Jeffrey? Dan di sini Jeffrey pun terdiam dan tidak bisa berbicara sedikit pun. Ya para sobat-sobat semua, kita alihkan lagi ke adegan selanjutnya yang dimana kali ini di sini terlihat omahnya Arsa. Di sini omahnya Arsa tak akan bisa terdiam untuk menghancurkan keluarganya Kinan dengan rencana apa lagi di sini ya para sobat-sobat semua, sehingga omahnya Arsa pun akan secepatnya untuk menyingkirkan Kinan
dan Ibu Sarita yang sudah ada dalam perusahaannya. Besar kemungkinan di sini keluarganya Kinan pun akan menderita dan akan menjadi gelandangan ataupun gembel ya para sobat-sobat semua, itu karena ulah omahnya Arsa. Dan kali ini di sini ya para sobat-sobat semua, kenapa di sini diadakan orang lain yaitu masuk ke dalam SDC yaitu si Arsa, yang merasa di sini Arsa adalah seseorang yang akan menghancurkan perusahaannya Kinan. Kali ini Arsa pun telah menelpon omahnya dan akan merencanakan rencananya agar rencananya berjalan lancar. Sehingga di sini ya para sobat-sobat semua, si Sila pun mengetahui perbuatan dan strateginya Arsa yang kali ini akan menghancurkan keluarganya Kinan dan perusahaannya. Besar kemungkinan di sini Sila sudah mengetahui bahwa Arsa akan masuk ke dalam kehidupan Kinan dan akan menghancurkannya. Di sini si Sila pun akan memantaunya dan Sila pun akan bahagia saat mendengar perkataan Arsa yang akan menghancurkan perusahaan Kinan tersebut. Bagaimanakah dengan Kinan kali ini ya para sobat-sobat semua yang akan dihancurkan oleh Arsa dan omahnya. Dan di sini Bu Sarita pun sudah didatangi oleh musuhnya, dan di sini ya para sobat-sobat semua, omahnya Arsa ataupun Arsa akan membalaskan dendamnya terhadap Ibu Sarita kali ini. Dan Sila pun di sini ya para sobat-sobat semua belum mengetahui apakah di sini sosok belutnya si Arsa, sehingga di sini si Sila pun terdiam dan tidak bisa berkutik apapun. Besar kemungkinan di sini Sila pun akan cari pandang ataupun curi perhatian terhadap si Arsa agar di sini mereka akan berjalan lancar ya para sobat-sobat semua untuk melaksanakan rencananya. Di sini si Sila pun mengajak duet dengan si Arsa agar mereka bisa menghancurkan perusahaannya Kinan. Ya para sobat-sobat semua, bagaimanakah dengan Kinan kali ini yang akan diruntuhkan oleh Arsa dan Sila kali ini? Karena di sini Kinan bergegas untuk mempertahankan perusahaannya tersebut. Ya mungkin hanya ini di alur cerita sinetron Suci Dalam Cinta. Dan jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.